penangkapan atau menersangkakan Febri itu untuk menutupi kasus lain yang lebih besar dari institusi tetangganya misalnya. Mengartikan mengapa konspirasi terus berkembang di dalam kasus penanganan ini. Saya melanjutkan apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Ihsanuddin Nursi dari pidato Presiden Prabowo tanggal 14 Agustus yang menegur Panglima TNI dan juga Kapolri. Ini bisa dilihat juga bahwa memang ada rivalitas antar lembaga. Maka ini juga mengasumsikan bahwa terjadi konspirasi politik. Gak mungkin Kapolri dan Panglima TNI tidak tahu ada kasus tambang. Nah, kita lihat tadi misalnya dalam kasus PKH menangkap Samintan dengan Aseng di Kalimantan. Apakah tidak ada keterlibatan bintang-bintang yang kemudian Presiden mendapatkan laporan itu? Maka kita bisa lihat dari mengapa ada teori konspirasi politik, kita masuk dari teori politik misalnya teori pertarungan elit. Karena kasus ini bukan semata-mata kasus hukum, tapi nuansa politiknya sangat kental. Dalam teori ini berasumsi bahwa politik pada akhirnya adalah kompetisi antar elit dan juga institusi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nah, dalam kerangka inilah kasus hukum terhadap tokoh-tokoh penting elit di sebuah institusi dapat dipersepsikan sebagai bagian dari konflik antar kelompok atau konflik antar institusi di dalam sebuah negara. Bukan semata-mata proses penegakan hukum. Namun teori ini tentu saja tidak membuktikan adanya rekayasa, tapi hanya menyediakan lensa analisis, lensa hipotesis. Nah, kemudian ada teori negara bayangan. Di sini akan terlihat bahwa terdapat jaringan aktor di birokrasi. Baik itu birokrasi sipil, birokrasi kepolisian, maupun birokrasi militer. Aparat keamanan maupun aparat penegak hukum yang mampu memengaruhi proses politik di luar mekanisme formal. Nah, teori ini sering digunakan oleh publik untuk menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus besar yang melibatkan aparat, termasuk aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun kepolisian, hingga kini memang belum ada bukti yang secara terbuka mengonfirmasi bahwa kasus Febri maupun kematian Sutrimo misalnya merupakan hasil operasi semacam itu. Harus dibuktikan. Nah, ada lagi yang disebut teori strategi distraksi. Nah, pengamat konspirasi biasanya akan bertanya terlebih dahulu, apakah munculnya sebuah peristiwa itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu lain yang lebih besar? Jadi apakah memang kasus misalnya ya penangkapan atau menersangkakan Febri itu untuk menutupi kasus lain yang lebih besar dari institusi tetangganya misalnya. Nah, kemudian juga dugaan seperti ini memang masih memerlukan bukti yang kuat, bukan hanya kesamaan waktu. Karena itu menurut saya, kalau saja terjadi pergantian Kapolri dan juga pergantian Jaksa Agung, kasus ini akan bisa berbeda. Karena kemungkinan, karena bicara elit ya, elit kejaksaan Febri Ardiansah ini tentu akhirnya lari ke Jaksa Agung. Sama dengan kasus di MBG ini, Badan Gizi Nasional yang melibatkan Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan ini, ke atasnya adalah Kapolri. Ini kan menyangkut institusi-institusi. Makanya
pertarungan antara dua institusi penegak hukum yang hipotesis secara politik, memang kemungkinan itu masuk akal. Karena itu kita harus melihat juga teori information vacuum. Nah, di dalam teori ini ketika Kejaksaan Agung, ketika kepolisian sering menjelaskan sesuatu yang justru menjadi tanda tanya, banyak tanda tanya, orang justru mengartikan mengapa konspirasi terus berkembang di dalam kasus penanganan ini. Di dalam kasus penanganan. Dan jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Jawabannya memang harus dibuktikan secara hukum. Makanya seperti saya bilang, ini kunci salah satunya ada di presiden yang menjadi atasan dari Jaksa Agung dan atasan dari Kapolri. Nah, saya kira masuk akal ketika orang menghubungkan peristiwa ini dengan konspirasi dan presiden yang harus turun tangan menangani peristiwa ini dengan apa? Karena itu tadi Jaksa Agung Burhanuddin ini hampir 7 tahun, kemudian Jenderal Listio Sigit Prabowo hampir 6 tahun. Ini kan melewati masa waktu kepresidenan, lebih lama dari presiden. Nah, ini yang kemudian mereka bisa menjadi dianggap seperti berhala di dalam institusinya. Jadi apa yang dikemukakan Jenderal Listio Sigit Prabowo bisa dianggap sebuah kebenaran, dan juga apa yang dikemukakan Burhanuddin juga dianggap sebuah kebenaran, sehingga fungsi institusi-institusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dampak dari lembaga institusi hukum dipegang oleh orang lebih dari 3 tahun. Dampaknya seperti ini akhirnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, silakan. Saya akan melihat dari angle yang berbeda. Jadi kasus ini yang dari tadi kita bahas itu bagus sekali. Ini adalah logika hukum, tetapi bukan fakta hukum. Saya lebih menghimbau ke masyarakat, jangan menjadikan talk show ini menjadi sebuah fakta hukum yang lalu menyebar kemana-mana. Karena posisi saya sangat mendukung pemberantasan korupsi, itu nomor 1. Tetapi kita juga harus melihat ada praduga tak bersalah. Karena pada dasarnya tidak ada yang pernah tahu sampai detik ini fakta hukumnya barang itu milik siapa. Yang semua ada adalah logika hukum yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi sangat make sense ya, tetapi belum ada fakta hukum. Yang belum dibahas dari tadi dan menjadi salah satu informasi yang pada dasarnya saya tidak bisa berbagi di publik, tetapi ini perlu saya raise ke publik. Yang harus dicari tahu, karena yang satu udah meninggal, yang harus dicari tahu adalah whistleblower-nya siapa. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia dari tahun 98 dari kasusnya Kamdesus sampai sekarang, mulai dari spionage dan seterusnya, selalu ada whistleblower. Yang whistleblower itu akan dibunuh at the end karena tidak ada perlindungan whistleblower. Bentar, ini kaitan ke Strimo nih. Saya belum masuk ke Strimo, tapi yang melaporkan atau menginformasi di awal bahwa ada aset sebesar itu di rumah itu yang pasti ada orangnya. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dan dia target untuk dibunuh? Anda mau katakan itu? Yang saya yakin yang dibunuh bukan whistleblower-nya. Karena whistleblower-nya ini pasti orang yang oposisi, atau kalau kita kita guna logika hukum, ini adalah orang yang mungkin akan menciderai institusi. Karena yang terjadi ini adalah institution friction. Di dalam bahasa intelijen ini institution friction, dan ini besar sekali. Di Asia Tenggara, baru ini kasus terbesar dalam sepanjang sejarah, prosecutor versus police itu baru di sini.